Nabi memutuskan itu ketika sudah final proses permusyawaratannya, baru ketok palu selesai. Nah itu artinya bukan melarang demokrasi penyangkalan, tetapi kalau sudah final diketok palu sebagai hasil kesepakatan bersama, maka kita dituntut harus menghormati kesepakatan bersama itu. Paham begini? Jangan mengatakan Nabi tidak demokrasi. Allah itu senang kok digugat. Nabi Ibrahim menantang, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kau bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Allah juga nanya, awalam tu'min bi, masih belum percaya? Qala bal yatma'inna qalbi, supaya hatiku damai. Oke, dibuktikan. Nabi Musa juga nanya, Gusti nongolan cengkayang apa jikaku? Ya, Rabbi arini andur, dilayani kok. Jangan takut, berpikirlah sebebas-bebasnya. Allah tidak takut dengan kecerdasanmu itu. Gitu dong. Iya, itu masalahnya. Jadi termasuk kritik-kritik terhadap putusan-putusan para fuqaha itu jangan segan, jangan kikuh ya. Sudah kita katakan bahwa ini putusan sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman lagi. Katakan begitu. Nah, ini saya mengatakan demikian karena ada anggapan umum bahwa Islam itu setelah Nabi Muhammad turun, setelah ayat terakhir al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, dikiranya agama Islam sudah final, sudah sempurna, tidak perlu direvisi lagi, sudah untuk selamanya. Nah, coba kita berpikir, kalau Islam sudah berhenti sempurna sampai situ dan tidak boleh disempurnakan lagi, tidak perlu diamandemen lagi, tidak direvisi lagi, tetapi realitanya kehidupan kita terus berkembang. Ini yang jadi masalah. Makanya saya berkali-kali ayat itu harus ditafsirkan ulang, bahwa al-yawma akmaltu itu bukan sempurna, tapi tugas Nabi menyampaikan dakwah dianggap sudah cukup. Jadi bukan agama Islam yang sudah sempurna, tapi tugas Nabi yang ditugaskan itu sudah dilaksanakan dengan sempurna. Islam itu kapan sejak sempurna? Perbudakan masih diperbolehkan, betul enggak? Nyerang negara orang tanpa maklumat perang juga dibolehkan, ya kan? Tangan dipotong, orang murtad dibunuh, tidak sholat dibunuh, tidak zakat dibunuh. Masih sesuai dengan kondisi sekarang. Anak perempuan dikawinkan dipaksakan boleh. Negara kita kan udah hebat, berani ngelawan. Undang-undang pernikahan kita itu adalah menjawab bahwa putusan-putusan fikih tidak relevan untuk sekarang ini. Makanya ada aturan-aturan. Anak perempuan di bawah umur tidak boleh dikawinkan, sekalipun fikih mengatakan boleh. Betul nggak? Ya. Kawin paksa fikih boleh nggak? Boleh. Kita larang. Negara tidak mengharamkan, negara melarang, dan negara berhak untuk melarang. Mengharamkan nggak boleh, karena haram adalah hak mutlak, hak prerogatif Allah. Tapi kalau melarang boleh. Sih, jangan lalu lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya bukan begitu maksudnya. Nah, sampai sekarang ini, oleh karena hasil pemikiran fikih itu bukan hasil institusi, hasil pemikiran orang per orang secara liberal, maka amandemennya bagaimana? Memang ada lembaganya. Itu kan karya pribadi Imam Syafi'i. Sekarang dalam kitab fikih dikatakan bahwa hamil itu paling lambat atau maksimal 4 tahun sampai ada mengatakan 6 tahun. Masuk akal nggak ada orang hamil 4 tahun? Sok tanya sama dokter. Terus masih kita benarkan seperti itu. Nah, ini orang tidak ngerti mana fikih mana agama. Fikih itu hasil pikiran orang. Termasuk juga dialektika tentang teologi antara Mu'tazilah Qadariyah. Itu juga sama pemikiran orang. Sumbernya Al-Quran. Apa yang dimasukkan secara persis dalam Al-Quran, semua juga masih menebak melalui hermeneutika, melalui ilmu tafsir, dan hasilnya berbeda-beda. Jadi ya sudahlah, kan gitu. Yuk kita berpikir lebih berani lagi, supaya tanpa ada keberanian berpikir Anda tidak akan bakal menemukan kebenaran.